Halo, nih aku mau jelasin subbab pertama yaitu ruang vektor dan subruang. Ruang vektor itu berarti kita harus membuktikan ke 10 aksioma. Ya, kalau nanti 10 aksioma ini terbukti berarti dia adalah disebut ruang vektor. Kalau ada satu yang bikin gak terbukti berarti dia bukan ruang vektor. Lalu kalau subruang itu syaratnya cuma 2. Hanya syarat pertama dia yang syarat itu yang penjumlahan sama yang dia perkalian dengan skalar, hanya itu. Jadi kalau ruang vektor itu 10 syarat, kalau subruang itu hanya 2 syarat. Ini contohnya, soalnya diambil dari buku Anton Lores. Nah, jadi nomor 1 contohnya, buktikan apakah himpunan semua triple bilangan real dengan operasi kalau penjumlahan jadinya x plus x aksen, y plus y aksen, z plus y aksen, dan kalau perkalian dengan skalar hasilnya adalah kx, y sama z. Jadi ini rumusnya, bentuknya udah ditentukan. Nah, kita buktikan apakah misalnya dengan penjumlahan, apakah hasilnya kalau misalnya ini kalau dijumlahin apakah bentuknya konsisten seperti ini, dan kalau dikalikan apakah hasilnya konsisten seperti ini. Jadi kalau hasil 10 syarat itu hasilnya kembali ke rumus semula, berarti mereka adalah itu terbukti kalau itu adalah ruang vektor. Jadi bisa dilihat ya, misalnya kalau U-nya di misalkan ABC, V-nya di F, lalu kalau U itu ABC, V-nya di F. Berarti kalau jumlahkan kan kita modelnya kayak gini ya. Jadi kan ini sama aja kayak A plus D, B plus E, C plus F. Berarti kan ini terbukti memenuhi. Lalu kalau perkalian nanti kebukti lagi bentuknya juga seperti ini dan seterusnya. Ya. Nah, kalau di soal ini yang tidak memenuhi adalah di syarat yang nomor 8. Jadi kalau misalnya ada skalar K ditambah skalar L dikalikan O, jadi K plus L dikalikan ABC, berarti kan hasilnya itu adalah K plus L kali A, B, C. Karena syaratnya awal kan memang yang hanya dikalikan skalar hanya yang depannya. Jadi ini bentuk rumusnya seperti itu. Jadi yang Y dan Z kan tidak, sehingga berarti yang B sama C ini juga enggak dikalikan sama skalar. Nah, terus kalau kita pisah hasilnya yang depan sesuai dengan rumus KA, B, dan C. Tapi yang belakang, karena ini kan berarti udah diambil ini LA, sedangkan B udah di depan, C juga udah di depan, berarti sisanya 0 sama 0. Berarti kan hasilnya KABC, tapi L-nya tuh A00, bukan ABC juga gitu loh. Nah, karena nggak sama, berarti dia tidak memenuhi. Ini contoh ruang vektor. Nah, kalau subruang berarti misalnya ini, kalau A-nya tuh adalah A, 0,0. Nah, apakah ini tuh adalah ruang vektor? Berarti ya kita bikin kalau U, kita misalkan U itu adalah A1 0,0, sedangkan V itu adalah A2 0,0, berarti kalau kita jumlahkan kan jadinya tetap A1 plus A2, 0,00. Jadi kan ini kan tetap bilangan 0,0, kan bentuknya tetap sama seperti itu. Jadi dia memenuhi syarat pertama. Sedangkan kalau perkalian skalar juga kan hasilnya KA, 0,0. Jadi hasilnya tetap K dikali A. Berarti bilangan skalar dikalikan suatu bilangan A. Berarti kan tetap hasilnya adalah suatu bilangan gitu loh. Bilangan 0,0 kan bentuknya sama seperti rumusnya, sehingga dia juga memenuhi seperti itu. Ini contoh ruang vektor dan subruang vektor. Semoga bisa dimengerti.